Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bonavisius Alfi Satria dari kelas TIFRP 24E. Dan pada video ini saya akan melakukan presentasi terhadap program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis OOP. Di sini soal UASnya tuh kita disuruh membuat sebuah aplikasi berbasis teks dengan tema bebas yang menerapkan konsep PBO. Terus juga membuat kelas diagram sebagai desain perancangan sistem yang menerapkan konsep PBO, lalu membuat desain presentasi dan lalu videonya diunggah ke YouTube. Di sini saya telah membuat sebuah program yang bertemakan sebuah aplikasi yang menunjukkan tier list dari sebuah game. Di sini saya mengambil Honkai Star Rail, Honkai Star Rail tier list karakter. Artinya itu di sini aplikasi berfungsi sebagai penunjuk atau guide bagi para pemain agar mereka bisa melihat karakter mana saja yang lebih baik digunakan untuk meta sekarang. Untuk pertama-tama kita akan membaca dulu ketentuan struktur program. Di sini tuh yang pasti harus ada satu kelas main, terus abstrak class, lalu punya dua subclass, satu interface dan satu kelas relasi. Di sini saya sudah memiliki satu kelas main. Lalu untuk abstrak kelasnya ini ada kelas karakter, public abstrak kelas karakter. Lalu di sini saya punya interface. Lalu di sini juga ada subclass, ada empat subclass. Dan di sini ada kelas relasi yang nanti saya akan jelaskan lebih detail ketika sudah sampai sini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu alur source code-nya. Di sini saya memiliki 4 enum. Intinya itu 4 enum ini akan menjadi atribut utama sang karakter yang ada di gamenya. Di sini kelas karakter itu memiliki atribut nama, lalu ada role-nya, dia sebagai DPS atau yang memberikan damage. Lalu ada pet atau di konsep game ini itu tuh lebih ke cara mereka bermain. Lalu ada elemen mereka dan juga nanti ada tier listnya, ada tier. Lalu di sini juga saya menamakan rarity. Di sini itu menggunakan wrapper class karena di sini menggunakan integer. Lalu di sini ada constructor dan getter setter. Lalu untuk metode yang saya terapkan di karakter ini abstrak metodenya itu ada ini string check meta status. Nanti ini itu untuk menentukan apakah ketika masuk ke dalam role-nya itu tuh karakternya itu metanya di tier berapa. Lalu di sini ada yang bisa di override yaitu update tier dan juga basic info. Lalu juga di sini ada to data string. Ini itu artinya itu untuk mengconvert data yang nanti telah di-input saat di konsol agar bisa dimasukkan ke dalam file. Lalu di sini interface-nya itu ada tier eval, artinya itu setiap karakter nanti yang mengimplement itu tuh mereka akan bisa dievaluasi si tiernya berdasarkan ketentuan nanti yang ditambahkan di setiap subclass. Pertama-tama saya akan masuk dulu ke subclass salah satunya. 4 subclass ini isinya itu agak mirip-mirip, tapi yang penting tujuan utamanya itu nanti akan ada perbedaan di abstract methodnya, implementasi abstract method. Di sini contohnya pertama subclass DPS karakter. DPS karakter ini dia memiliki ini atribut yang sama seperti karakter biasanya. Hanya saja di sini itu dispesifikasikan ketika dia inherit menggunakan super, role type-nya itu langsung ditentukan menjadi DPS, dipaksa. Agar ketika nanti penginputan kepada konsol, itu tuh tidak akan berakhir nol ketika terjadi sebuah error. Lalu di sini ada override-nya. Di sini implementasi ismeta yang dari implement tier eval. Ismeta ini sebuah karakter DPS ditentukan dia masuk meta itu ketika dia tiernya itu dari tier 0 hingga tier 1. Artinya itu DPS hanya dianggap meta jika tier itu tinggi. Lalu di sini ada implementasi cek meta statusnya. Ketika dia tier 0 dan tier 0,5 dia disebut apex DPS. Lalu ketika dia tier 1 disebut meta DPS. Lalu ketika tier 2 conditional
Dan selain keempat tier ini, dia itu termasuknya off meta. Di sini untuk sub DPS, dia itu lebih leluasa di bagian is metanya, di mana support DPS masih dianggap meta sampai tier menengah. Artinya itu ketika dia tier 2, itu tuh masih viable untuk menjadi meta. Masih masuk gitu. Dan di sini ngecek meta statusnya, di sini ada yang perbedaan, di mana tier 0 dan tier 0,5 masih apex. Lalu tier satunya itu strong, tier 2 viable, tier 3 conditional, dan tier 4 ke bawah itu menjadi off meta. Di bagian amplifier dan juga sustain itu sama, mereka lebih leluasa bagian metanya itu, di mana masih meta hingga tier menengah. Lalu di sini lanjut ke tier list manager, di mana ini tuh merupakan otak dari aplikasinya. Di semua logika itu ditaruhnya di sini, sedangkan nanti main itu hanya untuk bagian memanggil-manggil metode dan juga untuk menginput. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini itu karena kita akan menggunakan file handler juga. Nanti di bawah ini ada menggunakan metode save to file dan juga load from file. Di sini tuh awalnya tuh kita membuat array list. Jadi semua karakter yang dibuat itu terlebih dahulu akan di-convert ke array list. Lalu data yang ada di array list nanti kita akan baru masukkan ke dalam file menggunakan yang tadi itu data string di bagian karakter. Di sini itu ada array list-nya, lalu ada konstruktor, lalu ada beberapa metode dasarnya saja, dimana untuk menambahkan data, lalu untuk menampilkan semua data, lalu untuk mencari data, dan juga ini untuk cek status data. Ini juga ini ada update data untuk mengubah. Di sini ada getter setter untuk satu metode saja. Dan juga file handlernya di sini itu ada save to file. Ini tuh untuk menyimpan data ke dalam file, dan juga ada load from file. Ini tuh untuk ngeload data yang sudah disimpan di dalam teksnya. Lalu di sini ada main-nya. Main menunya itu seperti yang tadi ketentuannya itu ada tambah data, tampilkan data, cari data, terus ubah data, dan juga cek status data. Di sini saya menamakannya itu agar relevan dengan tema yang saya ambil, maka menjadi ubah tier dan juga cek status. Mungkin untuk yang main akan saya langsung implementasikan di dalam konsol. Oh, dan bagian terpentingnya itu ini di sini. Ketika kita menambahkan suatu karakter, nanti karakternya itu di save-nya itu akan dipaksa di sini. Objek itu ditentukan saat runtime itu tergantung subclass-nya. Semuanya di setting langsung di sini. Ketika kita nanti masukin DPS, maka dia akan langsung masuk ke DPS char, si kategorinya, dan lain-lainnya. Untuk contohnya, di sini kita punya menu. Sebelumnya itu saya sudah ngeload dulu menambahkan beberapa data di sebelum memulai recording. Dan datanya itu ada cukup banyak, ada 20 karakter. Dan di sini itu langsung ke sortir, di mana yang pasti karakternya itu akan mulai dari tier 0. Tier yang paling meta dulu, hingga tier yang paling jarang digunakan. Lalu ketika sudah ditampilkan ini semuanya sudah berhasil, saya di sini akan menambah data baru, di mana ini akan sesuai dengan gamenya, yang akan mendapatkan update dalam beberapa waktu saat lagi. Karakter barunya itu akan bernama Sparksy, di mana dia itu akan menjadi DPS utama yang menggunakan path baru. Path-nya itu dia Elation. Sedangkan karakter-karakter di sini itu tidak ada yang path-nya Elation, karena ini akan menggunakan mekanik baru. Dan jika sudah, dia itu elemennya akan menjadi physical. Lalu dia itu biasanya karakter baru itu akan berada di range tier 0,5 atau tier 0. Karena ini belum ada leak yang akhir, maka kita taruh dulu di tier 0,5. Lalu untuk rarity-nya dia akan menjadi 5 star limited. Nah, kita sudah menambahkan data baru, Sparksy. Sekarang kita akan melihat dulu apakah datanya ditambahkan atau tidak. Di sini kita cari Sparksy, di mana dia tier 0,5. Nah, di sini Sparksy sudah ada. Artinya itu sistem itu berhasil menambahkan data ke dalam filenya. Dan di sini kalau misalkan kita melakukan pencarian juga, misalkan kita masukkan namanya Sparksy,
maka nanti akan keluar si data basic infonya. Dia itu 5 star DPS dari Elation, Physical tier 0,5. Kalau di sini misalkan ketika karakternya sudah keluar itu ternyata dia harusnya itu dinilai lebih tinggi. Maka di sini kita akan mengubah Sparksy agar tier barunya itu menjadi tier 0. Dan nanti akan ada output tier berhasil diubah, dan ketika kita cek lagi, tampilkan data, di sini Sparksy naik. Jadi di urutan ke-6 itu tiernya jadi T0. Lalu kita bisa cek status meta sebuah karakter. Misalkan tadi kita coba ke karakter yang baru kita tambahkan, itu Sparksy. Di sini Sparksy datanya ditunjukkan di output, dan di sini itu ada tulisannya meta atau tidak, itu di sini karena dia tier 0 maka masuk meta, dan statusnya itu dia sebagai Apex DPS. Atau kita bisa mengecek salah satunya di sini yang tier paling bawah. Contohnya ini ada Asta. Kita bisa cek juga untuk Asta. Nanti akan keluar datanya itu sebagai amplifier, dan metanya, dan di sini tulisannya tidak meta, statusnya sebagai off meta amplifier karakter. Karena sudah semua saya presentasikan, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.